泉水の放出はこれから30年、40年続きます。福島原発の事故は終わっていません。今回放出されるのも、1000分の10とかっていうぐらいですよね。これから長期にわたる汚染水の放出を絶対途中でも止めさせると。Jadi ada juga dari teman-teman yang gue dengar gitu ya, ada teman-teman yang mungkin sudah mensetsu di bidang perikanan, itu ada mensetsunya yang di jobnya dibatalkan, ada kontraknya dibatalkan, itu sangat menyedihkan sekali ya. Ketika kita masak di restoran, kita yang butuh yang namanya garam dong. Garam itu berasal dari laut ya, laut yang tercemar ini tadi nih. Dan banyak orang Jepang itu ya, yang orang Jepang, orang Korea itu udah panik buying ya, dan mereka itu beli garam itu banyak sekali. Ketika teman-teman dikasih apel busuk nih, tapi ulatnya udah dibuang, apakah teman-teman masih mau makan apel ini? Enggak kan? Seperti itulah pemerintah Jepang, walaupun mereka bilang ini kadar airnya udah aman, udah nggak masalah dibuang ke laut, tapi orang-orang tetap masih nggak mau terima seperti itu ya. Action! Minasan, konnichiwa, Poko desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang kehidupan di Jepang ya. Nah, jadi beberapa hari belakangan ini banyak teman-teman itu yang ngechat gue atau yang ngomen di YouTube ya, buat minta gue untuk ngebahas tentang rencana Jepang, bukan rencana ya, tapi keputusan Jepang untuk melepaskan limbah nuklir ke laut ya, seperti itu. Dan itu limbahnya sudah dilepaskan ya beberapa hari yang lalu, dan itu akan dilakukan dalam beberapa kali tahapan hingga sampai tahun 2051. Nah, tetapi di sini kita bukan ngebahas tentang nuklirnya ya, atau dampaknya kepada alam segala macamnya, tentang detail-detail seperti itu, karena itu mungkin bukan kapasitas gue untuk ngebahasnya, karena ada orang yang lebih ahli dalam membahas tentang pernukliran dan masalah polusi, bukan polusi ini ya, masalah radiasi ini gitu. Nah, jadi di sini yang akan gue bahas itu adalah tentang apa sih dampak yang terjadi bagi kita yang ada di Jepang maupun bagi teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia. Karena sedikit banyak ya, pasti akan ada efeknya, pasti akan ada dampaknya, dan efeknya itu nggak hanya terkena di satu titik aja, tetapi akan berantai dan akan kena ke semua sektor seperti itu. Nah, maka dari itu di sini buat teman-teman yang pengen tahu, silahkan nonton video ini sampai habis ya, karena ini menurut gue sangat penting sekali ya, dan ini juga merupakan pendapat gue pribadi ya, karena kita bisa lihat ya, hal yang terjadi di kemudian hari itu bisa kita lihat dari apa yang kita kerjakan di saat ini, seperti itu ya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebenarnya ya untuk masalah nuklir ini memang gue sendiri juga sudah sering ya melihat beritanya, baik itu di acara TV lokal ataupun di acara internasional, berita internasional maupun di berita di Indonesia ya. Dan sebenarnya hal yang seperti ini sangat membuat kita tidak nyaman ya, dan memberikan kekhawatiran yang sangat berlebihan kepada kita, khususnya nih bagi orang asing yang pengen pergi ke Jepang atau orang asing yang ada di Jepang, seperti itu. Karena dampaknya itu ya pasti akan berpengaruh banyak bagi orang lain ya, khususnya itu ke kita, orang yang bekerja di Jepang atau orang yang pengen kerja ke Jepang, seperti itu. Nah, apa aja sih yang dampak-dampak yang mungkin terjadi ketika pemerintah Jepang itu sudah melakukan rencananya untuk melepaskan limbah nuklir ke laut. Nah, kalau kita lihat ya, yang pasti ya, dampaknya itu pasti akan berpengaruh ke ekonominya Jepang. Karena apa? Karena Jepang itu juga merupakan salah satu negara yang menghasilkan hasil laut ya yang banyak, dan juga jadi pengekspor hasil laut, khususnya itu ke Cina dan Hong Kong, seperti itu. Dan sekarang negara-negara tetangganya Jepang itu banyak yang menentang keputusan Jepang untuk membuang limbahnya ke laut. Alhasil apa? Sekarang Cina itu ngeboikot produk makanan lautnya Jepang ya. Jadi mereka nggak mau lagi ngambil makanan laut dari Jepang, karena ditakutkan nanti ikan-ikan atau hasil lautnya itu tercemar limbah nuklir yang dibuang ke Jepang ya, seperti itu. Dan hal yang seperti ini, jika itu berhubungan dengan ekonomi, kemungkinan besar juga akan berhubungan dengan kurs ya. Nah, sekarang aja ya, kalau ini sekarang tanggal 30 Agustus, kurs terakhir itu di 104. Tadi gue habis ngirim uang, itu biasanya kalau kita ngirim uang 10 mang ya, biasanya itu kalau 2 tahun yang lalu ya, itu nyampainya itu sekitar 12 juta sampai 13 juta dulu ya, 2 tahun yang lalu. Sekarang kita ngirim uang 10 mang itu nyampainya nggak sampai 11 juta. Jauh kan kurangnya, itu ruginya 2-3 mang. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kursnya itu ada di rank 125 sampai 130. Waktu itu sempat sampai 150, dan itu memang apa ya, memang sangat nikmat sekali gitu. Tetapi akhir-akhir ini kurs itu hanya berputar di 104 sampai 110. 110 aja sekarang udah susah gitu. Dan karena ada efek dari pembuangan limbah ini, menurut gue pribadi,
kedepannya itu kurs pasti akan makin melemah, makin turun gitu, karena banyaknya boykot dari negara lain terhadap hasil laut Jepang, karena kan ekonomi Jepang juga didukung oleh hasil laut seperti itu. Nah, tetapi ini hanya spekulasi gue aja, mungkin nih siapa tahu nanti besok atau besok satu lagi atau minggu depan kursnya jadi makin tinggi, kita nggak tahu ya. Tetapi kalau kita lihat dari kondisi yang saat sekarang ini, itu kemungkinan besar kursnya jadi kemungkinan akan turun seperti itu. Nah, walaupun begitu ya, buat teman-teman yang sekarang mau berangkat ke Jepang itu tetap semangat ya, karena walaupun kurs masih 100 sekian itu juga masih lumayan lah ya ketika teman-teman mengirim ke Indonesia. Dan mungkin juga buat teman-teman yang ada di Jepang, ketika melihat kurs yang lemah seperti ini itu mungkin agak kurang semangat gitu, tetapi mau gimana lagi, hidup harus berjalan, kita harus mengirim uang ke Indonesia dan kita harus bekerja. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan ya jalani aja dan tetap semangat seperti itu. Nah, itu adalah dampak yang terjadi kalau seandainya kita melihat dari sisi ekonomi ya. Terus kita lihat kalau dari sisi bidang perikanan sendiri nih. Nah, karena kan limbah dibuang ke laut, otomatis efeknya yang paling kelihatan itu pasti di daerah laut gitu. Di daerah laut yang ada apa? Misalnya perikanan gitu kan, yang paling paling bisa dilihat gitu kan. Karena kan kalau ketika limbah itu dibuang, otomatis kan dampaknya pasti ke laut gitu. Yang mana di laut itu juga merupakan sumber penghidupan. Nah, jadi ada juga dari teman-teman yang gue dengar gitu ya, ada teman-teman yang mungkin sudah mensetsu di bidang perikanan, itu ada mensetsunya yang di jobnya dibatalkan, ada kontraknya dibatalkan. Itu sangat menyedihkan sekali ya. Karena apa? Karena memang dampak yang paling besar yang terlihat adalah di sana seperti itu. Tetapi dampaknya itu nggak hanya di perikanan aja, dampaknya itu juga bisa ke bidang-bidang lain. Kita anggaplah misalnya seperti pengolahan makanan ya, seperti itu. Di pengolahan makanan itu kan nggak hanya mengolah bento aja, nggak mengolah tahu segala macam, atau misalnya barang-barang yang jadi yang lainnya, tetapi juga mengolah seperti ikan misalnya, atau cumi-cumi, gurita, taco ya, segala macam seperti itu. Kemungkinannya karena di laut ini ada masalah, di perikanan ini ada masalah, efeknya juga pasti akan bermasalah ke bidang pengolahan makanan, khususnya bidang pengolahan makanan laut ya. Karena mungkin aja permintaan ekspornya rendah, jadi mungkin hasil produksi juga sedikit gitu kan, permintaan produksi juga sedikit, itu juga bisa membuat jam kerja teman-teman jadi berkurang seperti itu ya. Yang mana mungkin sebelumnya kerja teman-teman itu bisa dalam satu hari itu 12 jam, mungkin bisa jadi kedepannya menjadi 10 jam aja, atau pas 8 jam aja seperti itu ya. Dan itu tidak tertutup kemungkinan. Dan dampaknya itu nggak hanya di bagian industri perikanan dan pengolahan makanan aja ya, di bidang-bidang lain pun juga pasti akan berdampak ya. Anggaplah misalnya ketika mungkin nih orang di bagian perikanan itu mungkin mendapatkan pendapatan yang sedikit, mungkin mereka nggak akan mau lagi membeli bento, karena kan biasanya bento itu praktis. Nah, mungkin aja nih mereka itu akan membuat makanan sendiri agar lebih hemat gitu kan, karena mereka tahu pendapatan mereka sedikit. Atau mungkin di bidang pengolahan makanan yang lain gitu kan, misalnya bidang pengolahan makanan laut, mungkin mereka tahu kalau pendapatan mereka sedikit, mereka nggak akan beli bento lagi, mungkin mereka akan masak makanan sendiri. Sehingga mungkin teman-teman yang bekerja di bidang bento pengolahan makanan, mungkin permintaan bentonya juga akan jadi sedikit seperti itu ya. Mungkin itu dampak yang bisa kita lihat. Selain itu juga bisa juga kita lihat di dampaknya itu di restoran atau di hotel seperti itu ya. Ketika kita masak di restoran, kita yang butuh yang namanya garam dong. Garam itu berasal dari laut ya, laut yang tercemar ini tadi nih. Dan banyak orang Jepang itu ya, orang Korea itu udah panik buying ya, dan mereka itu beli garam itu banyak sekali. Dan itu garam karena mereka takut nanti garam yang baru, yang itu produksi baru itu adalah garam yang tercemar dari air laut gitu kan. Dan mungkin aja nanti teman-teman orang-orang asing itu ya, mereka nggak mau lagi beli makanan Jepang karena garamnya aja udah tercemar seperti itu ya. Nah, itu mungkin dampak-dampak simpel yang bisa kita lihat ya. Dan mungkin kalau kita lihat lagi dampak-dampaknya lain, misalnya nih, karena Jepang ini membuang limbahnya ke laut, bisa aja nih Jepang ini diboykot oleh negara lain. Karena apa? Mungkin turisnya nggak mau datang karena takut ke Jepang, karena mungkin nanti karena lautnya tercemar, lautnya itu mengalirkan air ke sumber-sumber air minuman, bisa aja nanti airnya itu tercemar gitu, atau makanan-makanannya itu tercemar, sehingga nanti orang asing jadi takut datang ke Jepang gitu, sehingga nanti populasi orang asing atau pengunjung wisatawan orang asing itu jadi berkurang. Kalau wisatawan asing berkurang, otomatis hotel itu juga akan terdampak ya, karena nggak banyak sih orang nginap gitu kan. Dan juga restoran juga akan terdampak karena nggak banyak orang yang datang ke restoran untuk makan gitu. Biasanya kan target kita kalau restoran ini adalah warga lokal dan orang asing seperti itu. Kalau seandainya yang datang orang asing ini sedikit ya, otomatis juga pendapatan yang dari luar juga berkurang seperti itu ya. Dan juga
mungkin juga nih produk-produk Jepang yang lain bisa aja diboykot, karena seperti masa lalu ya, kalau kita lihat di 2 tahun yang lalu ya, itu orang Korea Selatan pernah ngeboykot produknya Jepang, Uniqlo gitu, karena ada masalah. Jadi orang Korea itu nggak mau beli Uniqlo di masa itu ya. Nah mungkin aja sekarang itu seluruh dunia bisa aja ngeboykot produk-produk Jepang karena memperlihatkan bentuk ketidaksukaan mereka kepada keputusan pemerintah Jepang. Bisa aja nanti barang-barang elektronik dari Jepang nggak dibeli, bisa aja mobil di Jepang nggak mau dibeli gitu kan, sehingga permintaannya sedikit, dan itu juga berdampak ke bidang industri, misalnya manufaktur seperti itu ya. Dan efeknya ini memang sangat berantai sekali ya. Jadi memang keputusan pemerintah Jepang ini menurut gue kurang tepat gitu. Walaupun di sisi lain memang sudah diizinkan oleh PBB karena dianggap limbah nuklirnya ini tidak berbahaya gitu kan. Di sisi lain memang diperbolehkan gitu, tapi di sisi lain banyak juga yang tidak setuju gitu. Bahkan gue sendiri memang tidak setuju juga ya untuk pembuangan limbah nuklir ini, karena dampaknya itu walaupun kadarnya itu kecil, tapi sedikit banyak pasti akan ada dampaknya seperti itu ya. Sama halnya seperti ini, ketika teman-teman dikasih apel busuk nih, tapi ulatnya udah dibuang, apakah teman-teman masih mau makan apel ini? Enggak kan? Seperti itulah pemerintah Jepang, walaupun mereka bilang ini kadar airnya udah aman, udah nggak masalah dibuang ke laut, tapi orang-orang tetap masih nggak mau terima seperti itu ya. Sama halnya juga seperti teman-teman dikasih fugu nih, ikan kembung, ikan buntal yang racunnya udah dibuang, pasti teman-teman juga masih ragu kan mau ngebuangnya. Gue aja pribadi waktu makan fugu itu gue masih takut gitu kan, karena kan kita tahu fugu itu beracun gitu, walaupun racunnya udah dibuang kita masih takut untuk memakannya seperti itu ya. Nah jadi memang seperti itulah hal yang terjadi di saat sekarang ini. Dan bagaimana sih seharusnya apa yang harus kita lakukan? Nah sebenarnya memang ya apapun yang terjadi di dunia ini, kehidupan harus tetap berjalan ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah berproses untuk pergi ke Jepang, ketika mungkin seandainya teman-teman itu sebelumnya dapat di perikanan tetapi mungkin jobnya di cancel karena efek-efek dari pelepasan nuklir ini, teman-teman itu nggak perlu berkecil hati. Teman-teman bisa ikut mensetsu di bidang lain gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang udah yang udah dapat pekerjaan di bidang perikanan tetapi merasa takut ya untuk bekerja di bidang perikanan, mungkin nanti takutnya jam kerjanya kurang atau gajinya kecil gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cari pekerjaan di bidang lain aja seperti itu, kalau seandainya teman-teman takut ya seperti itu. Nah terus bagaimana dengan teman-teman yang ada di Jepang yang bekerja di bidang perikanan khususnya ya? Sebenarnya nggak perikanan aja nih, bidang-bidang lain juga pasti akan terkena dampak ya, seperti yang gue bilang tadi. Nah tetapi kan akan lebih terfokus kepada orang yang bekerja di bidang perikanan dan turunannya seperti itu. Nah kalau buat teman-teman yang bekerja di Jepang ya, kalau seandainya teman-teman khawatir, teman-teman persiapkanlah. Kalau seandainya teman-teman takutnya gini, persiapkanlah sertifikat skill yang lain agar teman-teman bisa pindah ke pekerjaan yang lain seperti itu ya. Karena mungkin dampaknya ini pasti aja akan ada ya. Karena kita tahu Cina, Hong Kong itu yang permintaan hasilnya banyak ke Jepang itu udah ngeboikot seperti itu, otomatis permintaan jadi akan kurang seperti itu ya. Nah tetapi mau bagaimana lagi, seperti gue bilang tadi, kehidupan tetap berjalan, kita harus tetap berusaha, kita tetap bertahan hidup, apapun yang terjadi kita harus tetap jalani seperti itu. Yang penting kita harus semangat ya. Apalagi buat teman-teman yang ini sekarang lagi ada di Indonesia yang pengen ke Jepang, itu jangan berkecil hati, tetap belajar, tingkatkan kemampuan teman-teman, karena walaupun begitu pekerjaan di Jepang itu banyak, karena kita tahu ya orang yang bekerja di Jepang itu sedikit, jadi tetap permintaan orang asing untuk bekerja di Jepang itu pasti banyak seperti itu. Walaupun dengan adanya hal-hal seperti ini itu mungkin nggak akan banyak mempengaruhi kehidupan kita secara pribadi ya. Nah maka dari itu buat teman-teman tetap semangat, tetap belajar, tingkatkan terus kemampuan bahasa teman-teman ya. Karena kesempatan untuk pergi ke Jepang itu sangat besar sekali, walaupun dalam keadaan apapun ya. Walaupun kursnya kecil, walaupun sekarang pembuangan limbah, walaupun corona gitu, kesempatan untuk ke Jepang itu sangat besar sekali. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang gue berikan kepada teman-teman ya. Ini murni pendapat gue pribadi, karena sebagai manusia ya kita tahu apa yang terjadi ke depannya berdasarkan apa yang terjadi hari ini seperti itu. Kita bisa lihat. Sama halnya seperti ini, ketika teman-teman itu mampu menjawab ujian dengan baik saat ujian, teman-teman pasti sedikit banyak bisa memprediksi nilai teman-teman. Sama halnya seperti itu ya. Tetapi di sini gue terbuka untuk diskusi. Kalau seandainya teman-teman nggak setuju, oh bang nggak seperti itu bang, ini dampaknya nggak akan separah itu kok. Kita bisa diskusi. Gue juga sangat terbuka sekali ya untuk diskusi, sehingga kita bisa menambah wawasan dan juga untuk menambah pengetahuan. Jadi kita juga bisa bertukar informasi, karena di sini memang murni pendapat gue dan ini murni menurut
pemikiran gue pribadi aja. Jadi kalau seandainya teman-teman masih punya pemikiran yang lain, itu bisa tulis di komen, kita bisa diskusi. Dan kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!